Aku ingin mengajak kalian untuk berandai-andai. Jika saat ini kalian sedang sakit, apa hal pertama yang kalian lakukan? Mungkin beberapa dari kalian akan langsung ke dokter atau rumah sakit. Mungkin ada juga dari kalian yang langsung ke apotek membeli obat. Mungkin ada dari kalian yang terlebih dahulu menginformasikan ke orang terdekat apa yang kalian rasakan lalu berkonsultasi. Ya, mungkin semua hal ini tampak biasa saja bagi kalian, namun tidak dengan mereka, orang dengan disabilitas intelektual dan perkembangan. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang dengan disabilitas intelektual dan perkembangan membuat mereka akan sangat susah melakukan hal-hal tadi. Keterbatasan mereka dalam melakukan komunikasi, keterbatasan mereka dalam menerima informasi, dan keterbatasan mereka dalam melakukan interaksi membuat mereka akan sangat sulit dalam mengekspresikan rasa sakit. Hal ini tentu tak boleh dibiarkan, karena kesehatan adalah hak bagi semua orang, termasuk mereka. Pada awal Agustus kemarin, aku berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Hendra Rades. Beliau adalah orang yang aktif menyuarakan hal-hal tentang disabilitas intelektual dan perkembangan melalui organisasinya Our Dream Indonesia. Melalui video ini, akan kuselipkan potongan-potongan video jawaban Pak Hendra Rades atas pertanyaan-pertanyaanku mengenai bagaimana orang dengan disabilitas intelektual dan perkembangan mengekspresikan rasa sakit mereka. Kalau kita bicara koridornya saat sakit, sensori rasanya anak ini kurang. Jadi ketika sakit, dia tidak merasakan itu. Tetapi dari bahasa-bahasa tubuh, kita bisa tahu. Dan ini kesulitan-kesulitan yang akan terjadi ke depannya ketika anak sakit itu untuk anak-anak disabel mental ini ya lumayan, Pak. Dia memiliki suatu sense yang agak sedikit kurang ya. Ketika karakteristik kasus anaknya itu nonverbal, orang yang berada di lingkaran anak, lingkungan anak, terutama orang yang boleh dibilang keluarga inti, harus peka dengan keadaan anak lewat bahasa tubuh. Ketika anak itu sakit, yang biasanya dia aktif, saat dia sakit itu pasti akan turun. Tetapi itu pun boleh dibilang tidak turun stuck ya, kecuali benar-benar dia lemas. Beda cerita kalau yang masuk kategori verbal, dia bisa mengutarakan, tetapi terkadang orang di lingkaran dia itu akan berpikir ini benar atau tidak. Terkadang kita melihat kalau dia sakit tetapi anak ini kok masih aktif. Itu biasanya kalau orang yang sudah berkecimpung dalam dunia tuh, biasanya mereka udah tahu itu, Mas. Jadi boleh dibilang yang paling menentukan itu kepekaan kita dalam melihat kondisi anak itu. Realitanya anak-anak ini yang komunikasinya memang kurang, harus bisa membaca kondisi anak. Bahasa-bahasa tubuh itu harus mereka bisa pahami. Tingkat sensitivitas kita, kepekaan kita dengan kondisi anak-anak kita yang berkebutuhan ini memang harus maksimal. Setelah berkomunikasi dengan Pak Hendra Rades selama beberapa saat saja, akhirnya aku mengetahui bahwa orang dengan disabilitas intelektual dan perkembangan jelas sangat butuh bantuan dalam mengekspresikan rasa sakit yang mereka alami. Memang, seringkali mereka susah untuk dimengerti. Tapi, kita bisa gunakan banyak cara ataupun metode lain untuk membuat mereka lebih mudah dimengerti. Karena kesehatan adalah milik semua.